Mazmur 41 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Berarti kunci kebahagiaan seseorang ditentukan dari memperhatikan orang lain. Semakin memperhatikan orang lain, semakin bahagia. Semakin memperhatikan diri sendiri, semakin galau. Kenapa kita galau, kenapa kita stres, kenapa kita penuh banyak pikiran, kenapa kita gak nyaman. Karena kita terlalu self-center. Begitu Anda pikirkan orang lain, Tuhan pikirkan Anda. Makanya orang yang murah hati makan berkat. Orang yang pelit makan kutuk, makan sumpah. Kalau Anda tidak mau disumpahin orang, murah hatilah, jangan pelit. Yang ketiga, bagaimana kita tetap kuat dalam melayani Tuhan. Tetap full, penuh sukacita, penuh kreativitas, penuh semangat, penuh kebenaran. Love the world, mengasihi orang lemah yang ada di dunia. Mengasihi orang lemah menolong kita untuk penuh dengan sukacita dalam menghadapi tantangan. Saya mau saudara lihat highlight ini, ayat ini. Saya mau saudara garis bawakan ayat ini. Mazmur 41 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Berarti kunci kebahagiaan seseorang ditentukan dari memperhatikan orang lain. Semakin memperhatikan orang lain, semakin bahagia. Semakin memperhatikan diri sendiri, semakin galau. Kenapa kita galau, kenapa kita stres, kenapa kita penuh banyak pikiran, kenapa kita gak nyaman. Karena kita terlalu self-center. Coba saudara keluar, kalau saudara stres, mulai mikirin orang lain. Jujur, saya buka kartu di hadapan Bapak Ibu. Saya mulai belajar khotbah sejak tahun 1996. Itu udah kira-kira 22 tahun yang lalu. Untuk saya bisa berkhotbah itu dimulai dari 22 tahun yang lalu. Ketika saya merintis gereja di kota Sydney, Australia. Hari ini saya udah menyampaikan firman Tuhan udah berapa kali, dan ribuan kali. Tapi saya jujur buka kartu di hadapan saudara. Tiap kali saya mau naik ke mimbar, saya selalu masih ada feel groggy, nervous. Lalu bagaimana cara saya mengatasi feel nervous ketika saya mau naik ke mimbar? Saya berdoa buat diri saya cuma 10%. Semua persiapan yang saya siapkan menjadi sia-sia kalau Tuhan tidak bersama. Mulai sejak itu saya mulai mengalihkan untuk saya berdoa buat pemimpin pujian, singer, pemain musik, multimedia, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, sound system, dan sebagainya. Kemudian mulai mendoakan untuk saudara, biar setiap orang yang hadir dilawat Tuhan, menerima wahyuan dari Tuhan, mengalami kemerdekaan, kesembuhan mujizat, pulang dari tempat ini, mengalami sesuatu pembaharuan dari Tuhan. Ketika anehnya, saya mulai mengalihkan dari berdoa bagi diri sendiri, mulai berdoa bagi orang lain. Tiba-tiba ada ketenangan dan kedamaian. Dan ketika saya pegang mikrofon, ada kegigihan dan keberanian yang begitu menonjol. Sehingga saya mengerti ketika saya pegang mic, bukan untuk kemuliaan nama saya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk keuntungan umat Tuhan yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya sedang buka pikiran kita. Mulai belajarlah untuk jangan selalu pikirkan diri sendiri. Belajar pikirkan orang lain. Semakin Anda pikirkan orang lain semakin bahaya. Lihatlah orang kaya di dunia yang namanya Warren Buffett. Kenapa? Sekalipun dia memberikan separuh daripada hartanya kepada orang miskin, dia tetap bahagia. Keluarga tetap rukun. Keluarga tetap happy. Keluarga yang tidak pernah bercerai. Keluarga stick together. Cucu-cucunya rukun satu dengan lain. Karena mereka selalu pikirin orang lain. Apa yang kita tabur kita tuai. Begitu Anda pikirkan orang lain, Tuhan pikirkan Anda. Berikutnya, Mazmur 41 ayat 1 bagian B. Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Detik kapan yang tepat Tuhan sadari untuk kita harus diluputkan sebelum kecelakaan datang. Karena Tuhan tahu masa depan. Ini bedanya dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan menolong seseorang setelah kejadian. Kalau Anda nggak pernah kejadian apa-apa, perusahaan asuransi tidak akan pernah bisa mengeluarkan dana bantuan. Tunggu Anda ketabrak kereta, cekrek, patah tulang, darah muncrat, kabel infus di mana-mana, nafasi 2 kali diranjak. Biasa perusahaan asuransi datang, kami ada untuk menolong. Hero banget. Tapi orang udah kebeluk babak belur. Iya kalau nyawanya masih ada. Iya kalau anggota tubuhnya masih lengkap. Tapi bedanya kalau Anda memperhatikan yang lapar, dikasih makan. Yang bodoh, maksud saya yang tidak sekolah, sudah sekolahkan. Yang sakit, saudara obati. Yang sebatang kara, saudara temani. Yang tidak punya orang tua, saudara kasih bingkisan. Yang dalam keadaan stres, saudara hibur.
Saya beritahu. Sebelum kecelakaan datang, Tuhan luputkan. Sebelum ada orang jahat datang, Tuhan sentil orang itu. Saya ini jujur, naik pesawat dalam 1 tahun. 2 tahun lalu 179 kali 1 tahun. Tahun yang lalu 181 kali. Jadi saya naik pesawat apa aja. 1 lantai, 2 lantai dan tidak ada lantai. Pesawat kecil, pesawat besar. Suatu kali saya naik pesawat, ini pesawatnya baru. Pesawat-pesawat di Indonesia rata-rata baru-baru. Jadi gak usah khawatir sebetulnya naik pesawat. Tapi tetap aja. Kita harus tetap memperhatikan orang lemah. Karena kita gak pernah tahu terjadi sesuatu. Ketika saya sedang masuk naik pesawat dari Jakarta menuju Kupang, itu jam 2 pagi. Saya udah beritahu, begitu kita masuk, saya cium. Itu pesawat masih bau kulit, masih brand new, fresh, masih segar. Kelihatan pesawat itu baru kira-kira sekitar 1-2 bulan. Dan saya beritahu sama staf saya mau istirahat, tolong jangan diganggu. Karena ini udah jam 2, kemudian saya tidur. Pesawat take off, saya gak sadar. Begitu udah lepas landas dari Soekarno-Hatta menuju ke arah Cirebon, baru sampai Indramayu. Tiba-tiba kapten berkata, pesawat kita harus kembali ke Soekarno-Hatta karena roda pesawat tidak bisa masuk. Staf saya panik, pukul saya, Pak, roda pesawat tidak bisa masuk. Bagaimana? Pak, kenapa? Roda pesawat tidak bisa masuk. Bagaimana? Tenang. Kadang-kadang orang panik harus dibukain pikirannya. Jangan dibentak-bentak. Kemudian saya buka pikiran begini, mestinya kamu bersyukur roda pesawat gak bisa masuk. Daripada udah masuk gak bisa keluar, lebih parah. Iya. Baru dia tenang. Tuhan selalu meluputkan kami dari kecelakaan. Kita pernah waktu naik kapal di Mentawai. Mentawai itu pulaunya bulat. Tapi dari utara ke selatan tidak ada jalan darat. Karena itu hutan. Jadi kita harus naik sampan. Kayak naik getek begitu. Ketika naik sampan, itu lagi musim hujan. Itu ombak tinggi 2 meter. Sampai menelan dan menunggelingkan kami di dalam laut. Buktinya tuh orang di depan masih ada batang hidungnya. Saya beritahu sama Bapak Ibu, selama kita perhatikan orang lain, Tuhan perhatikan nyawa kita. Jadi udah deh, gak usah takut sama orang-orang jahat yang mau mereka-reka jahat. Tuhan bisa ubah untuk jadi kebaikan buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang ketiga, ayat 3, ini luar biasa ayat 3. Saya mau surat lihat ayat ini, ngeri banget, keren banget. Ayat 3, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakit. Tuhan bisa membantu kita waktu kita terkapar di ranjang waktu sakit. Ketika kita memperhatikan orang lemah, jadi rupanya yang men-trigger, yang memotivasi Tuhan untuk segera menyembuhkan kita pada waktu kita sakit adalah ketika kita memperhatikan orang lain. Jadi saya kasih kerangka berpikir tambahan buat saudara. Saya kasih kerangka berpikir tambahan. Kalau sudah sakit, tidak sembuh-sembuh, boleh Anda cari dokter. Boleh Anda cari obat. Boleh Anda berdoa. Harus Anda berdoa. Boleh Anda cari dokter, boleh Anda cari obat. Tapi saya kasih kerangka berpikir tambahan. Kalau sakitmu tidak sembuh-sembuh, firman Tuhan berkata, ketika kita memperhatikan orang lemah, maka dia akan menyembuhkan kita di ranjangnya waktu sakit. Berarti saya kasih kerangka berpikir tambahan, yaitu ketika Anda sakit, pikirkan siapa lagi yang saya bisa tolong. Ketika Anda sakit, pikirkan siapa lagi yang saya bisa ampuni. Ketika Anda sakit, boleh Anda berdoa, boleh Anda cari dokter, boleh Anda cari obat. Tapi Anda harus punya kerangka berpikir, siapa lagi yang saya bisa bantu. Kalau Anda dalam keadaan susah, masih melayani orang lain, mikirin orang lain, ini yang bikin hati Tuhan pecah untuk segera Tuhan bantu dan tolong kita. Suatu kali, saya ini tiap minggu kasih uang jajan buat anak saya. Tapi kemudian anak saya, tiap kali biasa siang, itu makan siang jajan di sekolah. Tapi seringkali yang dia lakukan, uang 20.000 yang kita kasih dari orang tuanya, dia kadang-kadang lihat temennya gak bisa makan, dia kasih 20.000 itu kepada temennya. Dia rela gak makan agar temennya bisa makan. Satu sisi saya lihat
Anak saya, wow, dalam keadaan dia lapar aja, dia masih bisa kasih makan orang. Kemudian saya berkata, saya gak marahin. Saya juga gak berkata, besok saya gak mau kasih lagi uang jajan. Tapi saya double up uang jajannya besokannya. Supaya dia bisa bantu temannya yang satu. Dan dia bisa makan juga. Kalau saya sebagai orang tua bisa mikirin anak saya. Kalau dia bisa pikirin orang lain, bapaknya juga bisa pikirin dia. Agar dia jangan sampai kelaparan dan teman yang tidak kelaparan. Kalau orang dunia bisa pikirin begitu, apalagi Bapak di surga bisa pikirin kita. Itu sebabnya hal ini menyadari kenapa kami kembali ke Indonesia. Setelah 10 tahun kami tinggal di Australia, orang tua saya masih di Australia, adik-adik saya tiga-tiganya di Australia. Mereka udah warga negara Australia. Sejak kami tahun 96, saya pun masih PR Australia. Tapi kenapa kami kembali ke Indonesia? Karena kami melihat di Indonesia setiap tahun ada 300.000 anak putus sekolah. Karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Ketika kami putuskan saudaraku untuk kembali ke Indonesia menolong anak-anak. Sebab kalau kita diamkan tiap tahun ada 300.000 anak putus sekolah. Berarti 10 tahun ke depan ada 3 juta generasi monster yang lahir di Indonesia. Yang menyebabkan kita sebentar-sebentar dicuri, sebentar-sebentar dirampok, sebentar-sebentar diganggu. Akhirnya kami putuskan untuk saya kembali ke Indonesia. Dan waktu sampai putuskan kembali ke Indonesia, orang tua saya berkata, you pikir baik-baik. Semua warga negara dunia pengen jadi warga negara Australia. Kamu tahu sendiri di Australia sekolah gratis. Kuliah kalau gak punya uang dibiayakan pemerintah Australia. Rumah sakit gratis, dokter gratis, punya anak dikasih baby bonus. Dan lu ingat gajimu waktu itu saya 2004 sampai 2006 saya bisnis. Gajimu 1 bulan 8.000 dolar Australia, 80 juta rupiah. You kembali ke Indonesia, 10% yang belum tentu you dapat di Indonesia. Di Indonesia sekolah bayar, dokter bayar, rumah sakit bayar, kuliah bayar sendiri. Lo pikir baik-baik, mama saya tuding-tuding. Saya pikir baik-baik. Setelah kami pikir baik-baik, kami bulat, kami kembali ke Indonesia. Orang tua saya berkata begini, lu tahu kalau lu di Indonesia lu selalu sakit. Saudara, jujur di hadapan saudara, tahun 96 sampai 2006 waktu saya tinggal di Australia, tiap tahun saya kembali ke Indonesia saya selalu sakit. Kepanasan dikit mimisan berdarah, kepedesan dikit kena diare, kecapean dikit kena tipes. Pergi ke Indonesia Timur pulang-pulang bawa oleh-oleh malaria. Rasanya saya ciong tinggal di Indonesia. Rasanya saya tidak pernah cocok tinggal di Indonesia. Mungkin Indonesia banyak roh jahat kali mungkin saudaraku. Dan Australia banyak roh bersih, roh kudus. Jadi saya tidak, orang tua saya bilang, lu sakit-sakitan tinggal di Indonesia. Ngapain lu ke Indonesia? Saya bilang gak apa-apa, gak peduli. Tuhan pasti bisa tolong saya. Dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya putuskan 30% income saya. Jadi perpuluhan kita bukan 10% bos. Kita 30%. Waktu itu 2006 saya pisahkan. Saya minta tolong istri saya. Kembalikan pada bagian Tuhan 10% rumah Tuhan, 20% kau bagi kepada mereka yang membutuhkan, tidak bisa makan, kasih tolong yang gak bisa berobat, tolong buat mereka yang gak bisa sekolah. Istri saya menolong 5 anak gak bisa sekolah, 5 pasien gak bisa berobat, 5 keluarga yang gak bisa beli kebutuhan pokok, dibantunya. Dan anehnya Bapak Ibu, sejak 2006 saya di Indonesia, sampai hari saya gak pernah sakit sama sekali. Saya bingung, kalau ada sakit cuma satu, sakit radang tenggorokan. Karena kebanyakan ngomong, kurang minum air putih. Saya kasih minum dulu air putih supaya jangan radang tenggorokan. Saya mulai curiga sama Tuhan. Curiga sama Tuhan. Saudara pernah curiga sama Tuhan? Saya curiga sama Tuhan. Kenapa? Tahun 96 sampai 2006 selalu sakit di Indonesia. 2006 sampai 2018 jarang sakit di Indonesia. Kemudian saya mulai curiga sama Tuhan. Kenapa saya gak pernah sakit lagi? Kemudian saya mulai kaget ketika kita mulai lihat anak-anak di daerah-daerah sebelum mereka makan. Ternyata mereka itu berdoa buat donatur-donatur. Dan buat kami agar dilindungi dari segala sakit penyakit. Diberkati dari usaha. Ditolong dari segala pergumulan. Bayangkan 5.000 anak-anak mendoakan. Gimana gak manjur tuh doanya. Makanya Bapak Ibu, gak ada ruginya deh kalau kita tolong orang susah. Mungkin mereka gak bisa balas kita dengan uang, tapi mereka balas dengan doa. Makanya orang yang murah hati makan berkat. Orang yang pelit makan kutuk, makan sumpah. Kalau Anda gak mau disumpahin orang, murah hatilah, jangan pelit.